dan CS. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rufiana sebagai moderator. Adapun di samping saya yaitu nama saya Farhana sebagai pemateri 1, nama saya Tasila sebagai pemateri 2, Nama saya Falawi sebagai pemateri 3. Nama saya Desi sebagai pemateri 4. Oke, mari kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang FE yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, pengertian besi di sini. Fe itu adalah besi. Besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe dari bahasa Latin yaitu ferrum dan nomor atomnya 26. Fe merupakan logam dalam deret transisi pertama. Ini adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar bagian inti luar dan dalam bumi. Besi adalah unsur keempat terbesar pada kerak bumi. Sejarah Fe. Pada tahun 1500 sebelum Masehi, logam Fe diperkirakan ditemukan. Selanjutnya pada tahun 1100 sebelum Masehi dirahasiakan dan dikuasai oleh bangsa Asia Barat. Dan pada tahun 1000 sebelum Masehi, bangsa Yunani, Mesir, Zeus, Roma, Trajanian, Assyria mempelajari peleburan dan menggunakan besi. Pada tahun 400 sampai 1700 sebelum Masehi, raja ditemukan dan dipelajari pembuatannya. Pada tahun 700 sampai 600 sebelum Masehi, Cina belajar membuat besi. Dan pada tahun 800 sebelum Masehi, India berhasil membuat besi setelah invasi oleh bangsa Arya. Nah, keberadaan logam Fe di bumi yaitu 5%-nya dari kerak bumi. Yang pertama ada magnetit dengan rumus kimianya Fe3O4 65% besi. Yang kedua yaitu ada hematit dengan rumus kimianya Fe2O3 mengandung unsur 60 sampai 75% besi. Dan yang ketiga yaitu limonit dengan rumus FeOOH dikali NH2O dengan rumus 20% besi. Dan yang keempat yaitu siderit FeCO3 30 sampai 40% besi. Dan yang kelima yaitu pirit mengandung 46,5% besi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian magnetit. Magnetit yaitu mineral yang paling memiliki sifat magnet di antara semua mineral di alam bumi. Yang kedua yaitu hematit, merupakan mineral yang berwarna hitam hingga abu-abu perak atau baja, coklat hingga merah kecoklatan atau merah. Dan yang ketiga yaitu limonit, campuran besi 3 oksida dan hidroksida terhidrasi dalam berbagai komposisi. Meskipun tidak sepenuhnya akurat karena rasio oksida terhadap hidroksidanya dapat bervariasi cukup besar. Dan yang keempat yaitu siderit, termasuk dalam kelompok hydrid mineral, sekelompok karbonat terkait yang isomorbik satu sama lain. Mereka serupa pada banyak sifat fisik dan sebagian dapat atau sepenuhnya saling mematikan membentuk rangkaian solusi padat. Dan yang kelima yaitu pirit, karena di sini tidak dituliskan berhubung lupa mungkin ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pirit yaitu unsur kimianya FeS2. Pirit adalah kilauan logam pirit dan rona kuningan berwarna pucat memberikan kemiripan dangkal pada emas. Oleh karena itu julukan terkenalnya adalah cobalt. Warna itu juga menyebabkan julukan kuningan, brazil dan Brasil. Terutama digunakan untuk menyebut pirit yang ditemukan di batu bara. Selanjutnya yaitu bahaya Fe itu ada 3. Gangguan teknis, gangguan fisik dan gangguan kesehatan. Kita masuk ke penjelasan gangguan teknis. Gangguan teknis, endapan FeOH bersifat korosif terhadap pipa dan akan mengendap pada saluran pipa, sehingga mengakibatkan pembuntuan dan efek-efek yang dapat merugikan, seperti mengotori bak yang terbuat dari seng, mengotori wastafel dan kloset. Yang kedua yaitu gangguan fisik. Gangguan fisik yang ditimbulkan oleh adanya besi terlarut dalam air adalah timbulnya warna bau, rasa. Air akan terasa tidak enak bila konsentrasi besi terlarutnya 1,0 mg. Gangguan kesehatan. Senyawa besi dalam jumlah kecil di dalam tubuh manusia berfungsi sebagai pembentukan sel-sel darah merah, di mana tubuh memerlukan 7 sampai 35 mg per hari yang sebagian diperoleh dari air. Nah, di sini ada penanganan efek, yaitu ada 3: aerasi, sedimentasi, dan filtrasi. Aerasi yaitu Fe dapat dihilangkan dari dalam air dengan melakukan oksida menjadi FeOH3 yang tidak larut di dalam air. Sedangkan sedimentasi
adalah proses pengendapan partikel-partikel padat yang tersuspensi dalam cairan atau zat cair karena pengaruh gravitasi. Yang ketiga yaitu filtrasi, bagian dari pengolahan air yang pada prinsipnya untuk mengurangi bahan-bahan organik maupun anorganik yang berada dalam air. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang EP. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang CU yang akan dijelaskan oleh Fathan. Tembaga dengan nama kimia cenderung dilambangkan dengan CU. Unsur logam ini berbentuk kristal dengan warna kemerahan. Dalam tagar periode unsur kimia dan tembaga merupakan pembuatan elemen atom Na-29. Unsur tambahan dalam dapat ditemukan dalam bentuk persenyawaan atau dalam senyawa padat dalam bentuk mineral. Tembaga merupakan logam yang ditemukan di alam dalam senyawa dengan sulfida CuS dalam badan perairan laut. Tembaga dapat ditemukan dalam bentuk persenyawaan yang seperti Cu, CO3, CuO2 dan sebagainya. Yang kedua yaitu sifat fisika dan kimia. Yang pertama yaitu sifat logam. Sifat logam adalah sebuah unsur kimia yang memiliki sifat kuat, liar, keras, dan mampu menghasilkan listrik. Yang kedua yaitu titik lele dan titik didih. Merupakan titik di mana suatu unsur mulai berubah menjadi wujud lain. Yang ketiga sifat magnet. Sifat magnet adalah kemampuan benda dalam menarik benda. Yang keempat yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom adalah sebanding dengan nomor atomnya. Artinya semakin besar nomor atom semakin pula besar jari-jari atomnya. Yang kelima kereaktifan, yaitu menambahkan sifat benda atau sifat suatu benda untuk bereaksi dengan zat lainnya. Yang terakhir yaitu pembentukan ion kompleks. Adalah ion yang tersusun dari ion pusat yang dikelilingi oleh molekul atau ion yang disebut ligat, di mana antara ligat dan atom pusat tersebut terbentuk ion koordinasi. Selanjutnya proses pembuatan tembaga. Pada umumnya biji tembaga mengandung 0,5% Cu, karena itu diperlukan pemecatan biji tembaga. Cu2S dan karak FeSi03 dioksidasi dengan udara panas. Pada reaksi oksidasi tersebut diperoleh 98% sampai 99%. Tembaga tidak murni blister. Guna memperoleh kemurnian Cu yang lebih tinggi, tembaga blister dielektrolisis dengan elektrolit CuS. Prosesnya disebut metode Bosmer. Selanjutnya manfaat tembaga. Tembaga banyak digunakan sebagai kabel jaringan listrik karena sifatnya yang mengandalkan listrik. Tembaga juga digunakan untuk membuat pipa, ledik, alloy tembaga dan emas digunakan untuk membuat perhiasan. Dan yang terakhir, dampak negatif dari tembaga yaitu pada penambangan tembaga akan terbuang pasir sisa yang masih mengandung logam Cu. Jika pasir sisa ini dibuang ke perairan, maka akan membahayakan organisme di perairan tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang aku yang akan dijelaskan oleh Ahmad Rehan. Pengertian mas bahasa Inggrisnya adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol AU, bahasa Latinnya aurum, dan nomor atomnya 79. Sebuah logam tersisi trivalen dan univalen yang lembek, mengkilap, kuning, dan berat. Variable dan detail mas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya, tetapi terserang oleh klorin dan aqua regia. Logam ini banyak terdapat di nugget emas atau serbuk di bebatuan dan di deposit aluvial, dan salah satu logam finite kode isonya adalah SAU. Emas melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 Celcius. Emas AU merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Emas tidak mudah berkarat karena potensial reduksinya tinggi. Itu EO sama dengan 1,50 volt. Emas selain digunakan sebagai
perhiasan. Kegunaannya utama adalah sebagai konduktor smartphone dan alat elektronik lainnya. Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme, kontak, dan larutan hidrotermal, sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakkan laser. Jenisnya emas dikategorikan menjadi dua, yaitu endapan primer dan endapan laser. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang SN yang akan disampaikan oleh Pengertian timah. Timah adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Sn dan nomor atom 50. Sifat kimia timah. Timah mempunyai sifat tahan karat ketika terkena air, akan tetapi tidak tahan terkena asam dan alkali. Dia tidak terlalu terpengaruh oleh air dan oksigen pada perumpamaan, tidak karatan dan tidak mudah korosi. Timah biasa digunakan sebagai lapisan pelindung untuk logam lainnya. Lapisan ini berguna untuk mencegah oksidasi lanjutan oleh oksigen yang ada pada udara atau air. Akan tetapi, pada suhu tinggi, timah dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksida timah. Tidak hanya pada suhu tinggi, timah juga dapat bereaksi lambat dengan asam encer seperti asam klorida atau HCl dan asam sulfat H2SO4. Selain itu, timah mudah larut dalam asam pekat dan larutan sekali panas. Timah juga bereaksi dengan unsur-unsur halogen, membentuk senyawa seperti timah klorida dan bromida. Sejarah timah. Timah telah ditemukan dan dimanfaatkan oleh manusia selama ribuan tahun. Ia telah ditemukan oleh manusia sejak sebelum Masehi. Dalam kitab suci orang Hindu, Rig Veda, yang ditulis sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, telah menyebutkan adanya beberapa logam termasuk timah. Manfaat dan penggunaan timah. 1. Bahan membuat solder. Solder sendiri sudah banyak digunakan di negara-negara maju sebagai bahan memproduksi solder. Solder adalah paduan timah dengan timbal yang memiliki titik gigi rendah. Solder digunakan oleh tukang pipa untuk menyambungkan dua pipa yang terbuat dari logam. 2. Paduan perunggu. Timah digunakan untuk membuat perunggu. Perunggu adalah paduan yang terbuat dari timah dan tembaga. Perunggu digunakan dalam pembuatan kawat dan alat-alat listrik. 3. Pembuatan timah foil. Timah foil sendiri mirip dengan aluminium foil yang digunakan untuk melapisi makanan. Timah akan melindungi produk yang dibungkusnya agar tidak berkontak langsung dengan udara. Yang keempat, melapisi logam atau thin plating. Thin plating adalah proses melapisi permukaan sebuah logam dengan menggunakan timah cair. Karena sifatnya yang tahan terhadap korosi dari udara atau air, maka akan membuat logam lebih awet. Sejarah. Keberadaan timah di alam. Timah tidak begitu melimpah di alam. Ia hanya unsur ke-49 yang banyak keberadaannya di gerak bumi. Diperkirakan bahwa gerak bumi mengandung 1-2 bagian timah dari 1 juta bagian. Sumber timah di alam yang paling umum adalah kasiterit yang merupakan bentuk oksida timah. Kasiterit telah lama ditambang oleh penduduk bumi sebagai sumber utama timah. Sampai saat ini, negara produsen utama dari timah adalah Tiongkok, Indonesia, Peru, dan Brasil. Selanjutnya yaitu materi tentang CR yang akan disampaikan oleh Sabzazila Aiswa Sabila.
Sip. Apa itu sih kromium? Kromium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cr dan nomor atom 24. Ia adalah unsur pertama dalam golongan 6. Ia adalah logam berwarna abu-abu seperti baja, berkilau keras dan mudah rapuh, yang memerlukan pemolesan tinggi, tahan pengusaman dan memiliki titik lebih tinggi. Nama unsur ini diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu chroma, yang berarti warna, karena banyak senyawa kromium yang sangat berwarna. Selanjutnya yaitu mengenai sejarahnya. Kromium ditemukan sebagai unsur setelah ia menarik perhatian dunia barat dengan menemukan mineral darahnya, krokoid timbal 2 kromat, yang ditemukan pada tahun 1761 yang awalnya digunakan sebagai pigmen. Hampir semua kromium yang diekstraksi secara komersial berasal dari sumber tunggal, biji kromit yang merupakan besi kromium oksida atau FeCr. Kromit sekarang merupakan sumber utama kromium untuk pigmen. Selanjutnya yaitu mengenai senyawa yang terdapat pada kromium. Yang pertama ada kromium 3. Kromium 3 sendiri dapat diperoleh melalui dengan melarutkan unsur kromium pada asam seperti asam klorida dan asam sulfat. Ion ini cenderung membentuk kompleks oktahedra. Yang kedua ada kromium 6. Oksidator kuat pada pH rendah atau netral, anion kromat Cr0 dan anion kromat Cr yang berada dalam kesetimbangan. Yang ketiga ada kromium 5 dan kromium 4. Keadaan oksidasi yang melebihi 5 hanya terdapat dalam beberapa senyawa, namun tetap merupakan zat antara dalam banyak reaksi yang melibatkan oksidasi dan kromat. Satu-satunya senyawa yaitu senyawa biner. Yang keempat ada kromium 2. Kromium 2 yang biasa disebut klorida CrCl yang stabil dalam air dan dapat dibuat melalui reaksi kromium 3 atau klorida glasek. Yang kelima ada kromium 1. Kromium 1 ini dapat diperoleh melalui oksidasi kompleks. Terakhir ada kromium 0 yang kaya akan elektron. Cr0 ini sebagian besar adalah turunan kromium heksabornil atau bis-benzena kromium. Selanjutnya yaitu pengaplikasiannya bisa melalui metalurgi. Metalurgi adalah efek penguatan dari pembentukan karbida logam stabil pada batas butir dan kenaikan daya tahan korosi membuat kromium menjadi bahan paduan yang penting untuk baja. Ada pula pewarna dan pigmen berupa mineral krokoid atau timbal kromat PCO digunakan sebagai pigmen kuning segera setelah penemuannya. Yang ketiga ada ruby sintesis dan laser pertama, yaitu berupa kristal koronium atau aluminium oksida yang berwarna merah, yaitu jenis paling langka karena adanya ion kromium 3 dan permata korundum berwarna lain disebut safir. Selanjutnya ada pengawet kayu. Pengawet kayu ini menggunakan garam kromium 6 karena toksisitasnya. Selanjutnya ada penyamakan. Penyamakan menggunakan garam kromium 3, terutama aluminium krom dan kromium 3. Bahan refraktori. Bahan refraktori yaitu tahanan terhadap panas yang tinggi dan tingginya titik lebur menjadikan kromit dan kromium 3 dan oksidasi menjadi suatu bahan untuk aplikasi refraktori pada suhu tinggi. Selanjutnya yaitu masalah pada lingkungan. Senyawa kromium sering ditemukan di dalam tanah dan air. Tanah pada situs industri yang sudah tidak dipakai karena senyawa kromium pernah digunakan dalam senyawa pewarna, cat dan penyamak kulit. Saat ini diperlukan pembentukan irigasi cat dasar yang mengandung kromium dan cat valen masih banyak digunakan untuk aplikasi fisik, pesawat terbang dan juga mobil. Oke. Sebelum kelompok kami menutup presentasi pada hari ini, barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke. Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Haryani dari kelompok 5 ingin izin bertanya.
sifat apakah yang dimiliki besi sehingga relatif banyak digunakan? Terima kasih. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milani, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya kepada kelompok yang sedang berpresentasi. Pertanyaannya adalah, mengapa sih tembaga digunakan sebagai kabel listrik? Apakah ada alasan khususnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvida Putriani, perwakilan dari kelompok 7. Izin bertanya, apakah timah termasuk mineral? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mela Haryani selaku kelompok 5. Pertanyaan dari Mela yaitu sifat apakah yang dimiliki besi sehingga relatif banyak digunakan? Jawabannya yaitu karena besi mempunyai sifat-sifat yang baik yaitu kuat dan mudah dibentuk. Berbeda dengan kayu yang mudah terbakar. Besi tahan api serta mempunyai titik leleh yang relatif tinggi. Saya akan menjawab pertanyaan tadi dari kelompok 1. Mengapa alasan tembaga digunakan sebagai kabel listrik? Alasan tembaga digunakan sebagai kabel listrik yaitu tembaga merupakan jenis konduktor yang baik dengan tingkat hambatan yang relatif kecil. Yang kedua, lebih ekonomis dibandingkan bahan yang lain, misalnya perak. Dan yang ketiga, mudah melebur, menyerap dan melepas panas sehingga mudah dideteksi saat terjadi kerusakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Elvida dari kelompok 7. Apakah timah termasuk mineral? Ya, timah diperoleh terutama dari mineral kalsiderit yang terbentuk sebagai oksidasi. Oke, apakah sudah cukup? Oke, siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Sekian presentasi dari kelompok kita, semoga bermanfaat.